cara untuk menjaga diri tetap fit saat memasuki musim pancaroba. Salah satunya yaitu jaga keseimbangan imun tubuh dengan minum yang cukup, konsumsi makanan bergizi dan perbanyak makan buah-buahan, penuhi asupan harian dan gizi pada tubuh, jangan lupa untuk beristirahat. Dan juga untuk mengatasi flu, cukup gunakan alat semprot hidung, tetapi jika flu tidak hilang selama lebih dari 5 hari, maka segera konsultasikan kesehatan ke dokter. Jangan lupa untuk membawa jaket atau jas hujan kemanapun Anda pergi. Alasannya, saat musim pancaroba terjadi perubahan cuaca ekstrim. Purchase your track now. Anda masih bersama kami di Waikanan pagi ini. Terus 3,6 MHz Pro 1 RRI Waikanan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini tengah pukul 8 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Setelah lagi saya akan mengajak Anda untuk memasuki program acara Dialog Interaktif Waikanan Menyapa. Dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpusmu, Kabupaten Waikanan. Sesaat lagi kita ikuti dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selamat mendengarkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini kembali kami hadir di Dialog Interaktif RRI Waikanan Menyapa untuk edisi hari ini Kamis 24 Agustus 2023. Di kesempatan dialog pagi ini kita akan membahas topik dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung. Dan untuk itu pendengar perlu kita ketahui bersama, merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dalam Pasal 1 Angka 5, itu disebutkan perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Sejak keluarnya Undang-Undang Desa dan peraturan turunannya, sejak itu juga dilakukannya perekrutan perangkat desa dan aturan pemberhentian perangkat desa. Dan untuk mengetahui terkait mekanisme apa yang dilakukan untuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung, saat ini di studio kami pendengar sudah hadir narasumber kita bersama Bapak Ketut Artike sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Waikanan. Kita sapa beliau di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Ketut. Selamat pagi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Ketut? Syukur dalam keadaan sehat. Selamat pagi juga untuk kawan-kawan pendengar RRI semuanya. Oke, dan pendengar, mungkin bagi Anda yang ingin bergabung, berinteraktif bersama kami dengan topik yang kita sampaikan di pagi hari ini, Anda bisa bertanya melalui layanan telepon di 0723 4761697. Diulangi, Anda bisa berinteraktif bersama kami di layanan telepon 0723 4761697. Baik,
pendengar, di pagi hari ini kita bicara terkait perangkat kampung nih, Pak Ketut ya. Bisa dijelaskan terlebih dahulu perangkat kampung itu meliputi apa saja, Pak Ketut? Baik, perangkat kampung secara harfiah memang diatur di Permendagri 83, kemudian perubahan di Permendagri 67 tahun 2017. Jadi yang termasuk perangkat kampung itu adalah unsur kesekretariatan dan unsur kewilayahan, di mana unsur kesekretariatan itu kemudian unsur teknis. Unsur sekretariatan itu ada sekretaris kampung, Iya. kaur, kemudian unsur teknis itu ada kasih. Kemudian unsur kewilayahan itu ada kepala dusun. Jadi sekretaris kampung, kemudian kaur, kemudian kepala urusan, kepala seksi, dan kadus. Itu yang disebut yang termasuk perangkat kampung gitu. Oke, selain menjadi staf yang membantu kepala kampung, sebenarnya apa saja tugas pokok dari perangkat kampung itu sendiri, Pak Ketut? Tugas pokok itu memang diatur di Permendagri 84, kemudian terkait SOTK, kemudian di Permendagri di Perbub kita ada Perbub 78, itu setiap perangkat kampung memiliki tupoksi yang berbeda-beda gitu. Jadi unsur kesetriatan itu seperti apa, kaur itu kayak kaur keuangan, kaur perencanaan itu ada tupoksinya masing-masing gitu. Tugasnya itu untuk membantu kelancaran pemerintahan kampung, khususnya membantu kepala kampung dalam melaksanakan urusan pemerintahan seperti itu. Oke, dan selanjutnya sebelum kita mengerucut terkait topik yang kita sampaikan, perlu kita ketahui, Pak Ketut, ini di Kabupaten Waikanan ini terdiri dari berapa kampung ini, Pak Ketut? Di Waikanan ini terdapat 221 kampung, di mana ada 6 kelurahan yang ada di Kabupaten Waikanan. Kemudian ada 1 kampung persiapan, yaitu Kampung Kalipapan Rejo. Ini kampung persiapan pemekaran untuk Kampung Kalipapan gitu. Oh, jadi ke depan nanti mungkin ada 222 kampung begitu, Pak Ketut ya? Mudah-mudahan ini kan rencananya untuk penerbitan kode registrasi kan masih di stop karena kita akan melaksanakan pesta demokrasi, pileg, pilpres, sampai pilkada. Jadi agar tidak mengganggu kodifikasi desa, makanya pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri untuk sementara di stop penerbitan kode desa gitu. Oke. Dan untuk saat ini berapa jumlah perangkat kampung yang ada di setiap kampungnya itu, Pak Ketut? Jadi jumlah perangkat kampung setiap kampung itu berbeda-beda. Oke. Tergantung klasifikasi kampung gitu. Iya. Kampung itu ada 3 klasifikasi, yaitu swadaya, swasembada, dan swakarya gitu. Oh, ada swadaya, swakarya, dan swasembada. Iya. Dari ketiga klasifikasi itu perbedaannya apa saja, Pak Ketut? Jadi gini, kampung itu swadaya itu hanya boleh punya 2 kasih 2 kaur. Iya. Kalau kadus menyesuaikan. Kemudian kampung swakarya itu bisa milih dia, bisa dia 2 kasih 2 kaur atau 3 kasih 3 kaur. Kemudian kampung swasembada itu wajib 3 kasih 3 kaur gitu. Itu wajib ya, wajib 3 kasih dan 3 kaur. Iya. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara menilai klasifikasi kampung itu gimana, Pak Ketut? Jadi klasifikasi kampung itu cara menentukannya adalah melalui profil desa dan kelurahan, di mana profil desa itu memang yang menginput, yang menentukan adalah kampung sendiri. Jadi mereka menginput klasifikasi seperti potensi dan lain sebagainya itu diinput ke sistem profil desa dan kelurahan. Nah, di profil desa kelurahan ini mereka input, kemudian kita akan melihat, kami punya akses juga, kami punya akun juga, akun kabupaten, kami lihat setiap kampung itu setelah melakukan penginputan data, kita lihat, oh kampung ini klasifikasinya swadaya, swakarsa. Jadi sistem itulah yang menghitung klasifikasinya, jadi bukan kita yang menentukan. Kemudian lalu kita tetapkan melalui keputusan bupati tentang klasifikasi kampung, sehingga klasifikasi kampung ini nanti jumlah perangkatnya sekian, kampung ini jumlah perangkatnya sekian, jadi bukan kami yang menentukan gitu. Oh, jadi kampung itu sendiri yang menginputnya begitu? Potensi yang ada di kampung masing-masing nanti sistem yang akan menghitung klasifikasinya gitu. Oke.
Dan untuk regulasi yang mengatur perangkat desa atau kampung ini seperti apa Pak Ketut? Jadi memang setelah diterbitkannya memang undang-undang Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa, jadi terbitlah turunan-turunan seperti regulasi tentang Permendagri 83, di mana Permendagri ini baru terbit 2 tahun, kemudian diubah dengan Permendagri 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan perhentian perangkat desa. Kemudian Permendagri tersebut ada amanah, di mana amanahnya daerah wajib membentuk atau menyusun peraturan daerah dan peraturan bupatinya, di mana kami Kabupaten Waikanan tahun 2018 dan sudah membentuk Perda. Perdanya ini Perda nomor 5 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung, serta Perbup nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman dan pengangkatan pemberhentian perangkat kampung. Jadi kami dengan bagian hukum telah melaksanakan amanah, di mana Permendagri 67 2017 itu kita sudah laksanakan, sudah menerbitkan Perda dan Perbupnya, sehingga pada saat pengangkatan pemberhentian memang jadi acuan adalah Perda dan Perbup tersebut. Jadi memang kita dilema juga baru 2015 ke 2017 terbit perubahan aturan baru. Memang ada beberapa perubahan yang signifikan, khususnya di Permendagri itu adalah pasal 12-nya. Jadi dulu memang syarat perangkat kampung itu adalah SMA kan di Permendagri 83 itu. Kemudian di Permendagri yang baru 67 itu diubah, isinya perangkat kampung yang lama sebelum diterbitkan peraturan ini diangkat kembali sampai usia 60. Jadi artinya perangkat yang lama sebelum diterbitkan ini, walaupun dia belum klasifikasi pendidikannya di bawah SMA, bisa diangkat kembali. Itu permasalahannya memang ada beberapa daerah yang masyarakatnya masih pendidikannya masih di bawah standar. Ada beberapa daerah, mungkin daerah-daerah yang jauh di sana yang ada terisolir masih SDM-nya masih lumayan rendah. Jadi itu Kemendagri mengakomodir regulasi tersebut. Kemudian itu bentuk penghormatan juga, mungkin ada yang pernah mengabdi sudah berpuluh-puluh tahun. Kemudian begitu ada rekrutmen dengan sistem penggajian yang lumayan, mereka masa mau dilepaskan dari dulu. Gitu. Jadi itu bentuk penghargaan. Itu jadi dua pertimbangan itu sih yang kami koordinasikan dengan Kemendagri, itu yang menjadi pertimbangan, makanya dilakukan perubahan regulasi tersebut gitu. Oke, baik. Dan selanjutnya yang menjadi syarat perangkat kampung itu apa saja ya yang menjadi syarat kita sebagai perangkat kampung? Nah, memang di Perda kita agak dibuat rinci, dan Perda dan Perbup kita dibuat rinci berbeda dengan Permendagri 83 dan 67 tersebut. Jadi yang pertama itu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ini memang tidak ada surat pernyataan dan lain sebagainya, kemudian setia kepada Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah. Kemudian yang ketiga, berpendidikan nih paling rendah SMA. Jadi misalnya ada kekosongan nih, kemudian kita rekrut. Nah inilah SMA. Kalau dia perangkatnya sebelum Permendagri 67 ini bolehlah. Kalau perangkat lama ini diangkat kembali, walaupun belum SMA nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau dia perangkat baru, dia wajib SMA gitu. Kemudian yang keempat ini berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun. Jadi usia ini pada saat mendaftar, dia usianya sudah 20 tahun, kemudian tidak boleh lebih dari 42 tahun gitu pada saat mendaftar. Kemudian yang kelima ini sehat jasmani rohani, kemudian berkelakuan baik, ini terbitkan SKCK, kemudian jujur dan adil, ini ada surat keterangan dan lain sebagainya. Kemudian tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, itu pasti, itu ada surat keterangan nanti dari pengadilan, kemudian pernyataan yang bersangkutan juga. Kemudian yang ke-9 ini tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalankan pidana penjara
dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Jadi yang bersangkutan ini tidak pernah diancam. Iya. Ini bukan putusan ya, ancaman dari KUHP dan lain sebagainya. Kemudian kalau dia pun sudah lepas, dia 5 tahun setelah lepas itu baru bisa mencalonkan diri. Kemudian dia harus mengumumkan juga. Gitu. Kemudian yang 10 tidak pernah dinyatakan bersalah berdasar putus pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana narkotika. Jadi kalau misalnya dia pernah, ya kita sebenarnya cari perangkat kampung yang bisa menjadi tauladan ya di kampungnya. Kalau dia pernah melakukan terkait kejahatan tindak pidana narkotika, agak seperti apa gitu, juga belum bisa mungkin menjadi contoh yang baik. Kemudian tindak pidana terorisme, korupsi, kemudian makar. Kemudian yang 11 wajib bertempat tinggal di kampung setempat sejak dilantik sebagai perangkat kampung. Jadi mau tidak mau, kalau dia tidak tinggal di kampung tersebut, takutnya misalnya tinggal di Bandar Lampung, kayak mana dia memberikan pelayanannya itu. Iya. Tapi di sini tidak ada keterangan bahwa apabila misalnya ada perangkat kampung yang mana mempunyai pekerjaan yang lain begitu, di sini nggak masalah ya Pak Ketut ya? Maksudnya pekerjaan seperti apa? Misalnya saja pegawai mungkin atau guru honorer. Pegawai PNS ya maksudnya. Iya. Jadi kalau PNS gini, kalau dia mau mendaftar perangkat kampung ada regulasi tersendiri, ada aturannya sendiri, ada syaratnya sendiri. Jadi kalau dia mau mencalonkan diri, dia harus izin dari pembina kepegawaian daerah. Jadi pembina kepegawaian daerah itu adalah bupati gitu. Jadi selama jadi perangkat kampung, mereka dilepas tugaskan sebagai PNS, ibaratnya cuti, kemudian menjalankan tugas di perangkat kampung gitu. Nah, untuk salary atau pendapatan dia bisa milih mau ke mau gaji perangkat kampung atau gaji PNS gitu. Kemudian untuk yang honorer dan lain sebagainya gini di perangkat kampung itu ada aturan, ada aturan jam kerja, ada aturan jam kerja. Jadi dari Senin sampai hari Jumat gitu, sama seperti PNS. Misalnya kalau saya secara pribadi sih melihat ya, kalau dia bisa melaksanakan tugas dan kewajiban dia itu, kemudian dia ngajar nih di hari Sabtu, saya rasa itu tidak mengganggu kerjaan mungkin ya. Kemudian lagi pula dia guru itu juga, kalau misalnya guru honorer dia ngabdi betul, ya kan tugasnya juga, masa orang mau mencerdaskan negara ini kita larang juga gitu. Gitu. Mungkin saya penting asal tidak mengganggu jam kerja, kemudian tidak mengganggu pekerjaan-pekerjaan dia di kantor gitu. Dan selanjutnya untuk mendaftar, bagaimana cara kita mendaftar sebagai perangkat kampung itu Pak Ketut? Yang pasti kalau mau mendaftar, yang pasti pertama harus ada lowongan ya. Iya. Yang pasti itu. Ada kekosongan dulu. Iya, ada kekosongan. Kemudian kekosongan tersebut kemudian ada pengumuman. Pengumuman dari misalnya salah satu kampung A, misalnya ada pengumuman ini kosong perangkat kampung ini, kosong perangkat kampung ini, gitu. Nah, setelah ada kekosongan tersebut baru kita melakukan pendaftaran gitu. Sejauh ini seperti yang sudah Pak Ketut sampaikan tadi terkait wilayah-wilayah yang terisolir ini, Pak Ketut, pasti ada kekosongan ya. Dan sebelum dijawab sudah ada penelpon yang masuk. Oke. Kita coba angkat. Halo RRI, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Yudi di Rebang Tangkas. Pak Yudi di Rebang Tangkas. Baik Pak Yudi, sudah memonitor dari tadi ya? Iya. Iya, silakan jadi, pertanyaannya Pak Yudi. Begini Pak Ketut, ini menarik sekali ya kalau berbicara terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung. Nah, yang saya ingin tanyakan pagi hari ini,
Itu kan kalau umpamanya kepala kampungnya baru dilantik lah ya. Artinya ada beberapa, ya otomatis perangkat kampungnya kan ini yang lama nih. Iya. Nah itu ada regulasi, ada aturan yang enggak berapa lama kepala kampung itu menjabat biar dia bisa. Iya. Terputus Pak Yudi ya. Mungkin belum selesai pertanyaannya. Silahkan dicoba dihubungi kembali di 072347619697. Tadi sudah sempat ditangkap pertanyaan Pak Yudi? Coba saya jawab ya. Terkait apa regulasi kepala kampung gitu ya. Jadi berapa lama baru bisa mengganti? Mungkin begitu baru baru menyampaikan, Pak Yudi baru menyampaikan berapa lama biar kepala kampung mungkin bisa mengganti perangkat kampung. Jadi mungkin itu pertanyaannya ya, saya tangkap seperti itu. Jadi gini, perangkat kampung itu diberhentikan itu sampai usia 60. Sampai usia 60. Sampai usia 60. Artinya dia 60 tahun baru bisa kita berhentikan gitu. Jadi gini, kalau misalnya dia tidak melakukan kesalahan untuk diberhentikan, misalnya dia tidak berhalangan tetap, dia masih disiplin dan segala macam, saya rasa ketentuan-ketentuan itu tidak bisa kita berhentikan gitu. Jadi dia bukan seperti kabinet, misalnya ganti presiden, misalnya ganti menteri gitu, bukan seperti itu. Iya. Jadi memang perangkat kampung itu memang bisa sampai usia 60 tahun gitu. Jadi misalnya ganti kepala kampung belum tentu harus ganti perangkat kampung, karena begini kita atur, memang perangkat kampung itu adalah satu jabatan yang memang di mana perangkat kampung itu harus netral. Kemudian bukan berarti kalau dia sampai 60 tahun tidak bisa diberhentikan ya. Iya. Karena banyak yang beranggap saya sampai usia 60 tahun gitu. Tapi kalau dia tidak melaksanakan kewajiban dia, baik, kemudian tidak melakukan kewenangan, kewajiban, kemudian kalau hak pasti mereka tuntutlah gitu ya. Tapi kalau melaksanakan itu tidak dilaksanakan, maka sah-sah saja kepala kampung untuk memberhentikannya gitu. Karena di Permendagri 67 kemudian Perbup 9 itu diatur bagaimana kalau misalnya melanggar ini pemberhentian seperti apa. Misalnya berhalangan tetap nih, sakit misalnya, tidak bisa melaksanakan tugasnya, bisa diberhentikan. Kemudian dan lain-lain sebagainya, mengundurkan diri bisa diberhentikan. Nggak mungkin kita mau nahan orang mau mundur gitu kan, hak mereka untuk mundur gitu. Kemudian yang lain-lain sebagainya seperti tidak melaksanakan kewajiban segala macam, itu melakukan penilaian. Misalnya tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik segala macam, itu ada prosesnya, itu diatur semua di Perbup 9. Jadi bukan berarti tidak bisa diberhentikan juga. Kemudian pokoknya jangan beranggapan sampai usia 60 gitu. Iya. Tapi kalau kita melaksanakan kewajiban, kemudian pekerjaan dengan baik, saya rasa susah. Apa alasan kita untuk memberhentikannya gitu. Jadi memang kami gini, kenapa ada regulasi seperti itu? Jadi jangan sampai begitu selesai pemilihan kepala kampung kita rombak semua nih. Iya, perangkatnya lama dibubarin. Kami yang pusing, Pak. Kenapa kami yang pusing? Yang pertama, misalnya ada aplikasi kita namanya Siskudes ya. Iya. Siskudes, jadi sistem keuangan desa gitu. Jadi kami ngajarin lagi dari nol nih, yang baru ini. Iya. Sedangkan perangkat lama itu udah kami latih, kemudian mereka menganggarkan untuk kami latih, biayanya udah banyak. Kemudian pelatihan di Kementerian Dalam Negeri, kemudian pelatihan di balai besar, itu udah berapa kali mereka ikut. Itu kalau diberhentikan sayang, mereka punya pengetahuan, mereka punya skill. Kalau itu diberhentikan, sia-sia semua. Kami juga capek ngajarin dari nol lagi gitu. Ya, tapi kalau misalnya yang bersangkutan mundur, kita juga tidak bisa melarang hak mereka untuk mundur gitu. Itu sih kurang lebih seperti itu. Iya, baik, semoga Pak Yudi bisa terjawab pertanyaannya walaupun tadi belum maksimal pertanyaannya ya. Belum selesai, udah putus.
Selanjutnya ini Pak Ketut, apakah bisa kepala kampung itu langsung memberhentikan perangkat kampung itu sendiri akibat faktor lain, misalnya seperti ya tidak suka atau bukan tim suksesnya begitu kan? Kan memang banyak, bukan banyak ya, mungkin ada beberapa terjadi begitu. Nah, sebelum dijawab lagi nih, sudah ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Halo RRI, selamat pagi. Ya, selamat pagi dengan Pak Yudi tadi. Maaf nih putus. Oke, Pak Yudi, silakan dilanjutkan Pak Yudi. Ya, maaf ini sinyal kami di sini memang agak lah gerbang bangsa. Iya. Iya, hanya hiburan kami juga RRI ini. Alhamdulillah. Banget nih dengar dialog-dialog RRI ini. Nah, tadi saya sudah mendengar di jawabannya Pak Ketut ya. Ya, betul. Memang pertanyaan saya seputar itu. Tapi kalau di dalam regulasi itu Pak Ketut memang usianya 60 baru dia berhenti. Iya, betul. Tapi yang jadi pertanyaan ini, bagaimana ketika kepala kampung itu terpilih dia langsung memberhentikan atau mengganti kabinet-kabinetnya, baik itu kadus, RT, RW, tidak, apakah itu ada sanksinya nggak nih bagi kepala kampungnya, gitu kan? Iya. Gitu kan? Oh, jadi Karena banyak sekali nih kejadian-kejadian, nggak usah jauh-jauh lah, di tempat saya aja, nggak perlu saya sebutkan kampungnya ya. Gitu, kepala kampungnya dilantik, dia sudah mulai mau mengganti RT-nya, mengganti kadusnya dengan alasan tidak mendukung yang jadi ini. Iya, kan? bukan tim suksesnya Pak Yudi ya. Iya. jadi Itu yang pertanyaan. pertama. Kemudian yang kedua Pak Ketut, menarik ini jawab tadi. Ketika ada salah satu kepala kampung terpilih, kemudian kepala kampung ini mengalami hal-hal yang tidak bisa melanjutkan jabatannya seperti meninggal dunia atau karena tersandung kasus. Namun jabatannya masih lama nih ya, di atas 2 tahun lah. Karena kalau 1 tahun kan otomatis PJ Pak Ketut ya. Nah, kalau dia di atas 2 tahun itu pemilihan PAW ya. Iya, pemilihan terwakil. Nah, yang jadi pertanyaan kami, PAW itu kalau kita melihat dari bahasa PAW itu kan pengganti antar waktu. Iya. Nah, kenapa kok nggak dia langsung otomatis naik yang suaranya terbanyak kedua di bawah yang terpilih pertama? Karena kalau kita melihat di partai politik itu dia PAW ya otomatis di bawahnya. Iya. Kemudian di organisasi-organisasi yang lain PAW langsung naik yang atas di bawahnya kan. Loh, kenapa kepala kampung kok harus dipilih ulang gitu? Itu Pak Ketut, mungkin mohon pencerahannya. Terima kasih. Selamat pagi, sukses selalu buat RRI. Oke, baik, terima kasih Pak Yudi yang ada di Rebang Tangkas. Tangkas. Nampaknya menguasai betul Pak Yudi ini permasalahan yang selak beluk yang ada di kampung. Oke, bisa ditangkap pertanyaannya Pak Yudi? Ya. Jadi yang mana saya jawab, yang Pak Yudi dulu atau dari Pak Yudi aja dulu. Pak Yudi dulu. Oke. Jadi terkait pemberhentian, sebenarnya terkait pemberhentian itu gini. Pemberhentian itu tidak langsung kepala kampung itu memberhentikan yang bersangkutan. Gitu. Bisa kepala kampung memberhentikan itu harus mendapat rekomendasi dari camat. Gitu. Jadi tidak serta-merta dikeluarkan SK nih, kamu berhenti gitu. Tadi harus dapat rekomendasi. Prosesnya udah tepat belum? Kalau misalnya tidak tepat, camat berhak menolak usulan berhentian dari kepala kampung. Gitu. Tapi tadi yang dikatakan oleh Pak Yudi, ada nggak sanksinya? Nah, kemudian terkait sanksi, jadi gini, sanksinya misalnya kalau misalnya seperti itu bisa dilakukan penyampaian ke inspektorat biar dilakukan pemeriksaan. Terkait apabila di sana terjadi maladministrasi segala macam, inspektorat dapat memberikan rekomendasi, kemudian atau bisa memberikan sanksi kepada kepala kampung. Tapi kita lihat administrasinya salah apa tidak, seperti apa gitu. Jadi tidak serta-merta kita harus lakukan pemeriksaan terlebih dahulu, tidak langsung kita berikan sanksi juga. Apakah ini
prosesnya udah benar atau tidak. Harus Sudah. diselidiki dulu. Iya, karena tidak begitu langsung aduan, oh kita menerima ada, kita kan harus kita selidiki apakah ada benar apa tidak gitu. Kemudian para pihak yang terlibat juga kita harus periksa gitu. Jadi tidak serta-merta kita bilang atau just itu salah gitu. Jadi kita harus periksa yang mana yang salah, proses seperti apa. Kemudian perangkat kampung juga bisa melakukan upaya hukum melalui TUN misalnya, Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk SK itu disampaikan, kemudian digugat di TUN. Kalau misalnya yang menggugat itu menang, bisa dikembalikan jabatannya, atau banyak terjadi di beberapa daerah bisa disampaikan ke ombudsman, biar ombudsman nanti akan menyampaikan kepada kepala kampung melakukan pemeriksaan. Jadi ada beberapa tahap, ada tiga mungkin yang bisa dilakukan. Pertama ke inspektorat, TUN, ombudsman juga bisa. Gitu. Oke, selanjutnya tadi terkait PAW ya. Iya, terkait PAW. Jadi gini, ada beberapa aturan kita di Perbub ada, kemudian Perda kita ada, kemudian di Permendagri 65 kalau tidak salah, tentang perubahan Permendagri 112 tentang pemilihan kepala desa. Jadi PAW itu tidak hanya PAW loh kata-katanya. Jadi PAW itu dilaksanakan apabila kepala kampung itu berhenti, diberhentikan, itu sisa jabatannya lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1 tahun. Kalau dia kurang dari 1 tahun, itu tidak usah dilaksanakan PAW. Kalau di atas 1 tahun, itu dilaksanakan PAW. Nah, PAW ini adalah penggantian antar waktu melalui musyawarah kampung. Itu bukan hanya PAW. PAW penggantian antar waktu melalui musyawarah kampung. Jadi pemilihan kepala kampung sempat kami tanyakan kenapa tidak langsung naik yang nomor 2, nomor 3 atau yang seterusnya ya, seperti pemilihan anggota dewan, organisasi lain, apa yang disampaikan Pak Yudi tadi. Nah, di sini kita sempat tanyakan kenapa seperti itu. Kenapa kita laksanakan PAW? Nah, kenapa seperti itu? Ada hal-hal yang ditakutkan. Kalau misalnya PAW ini yang nomor 2, nomor 3, kita takutnya hal-hal yang tidak diinginkan itu dilakukan oleh calon berikutnya. Jadi kemudian agar demokrasi itu berjalan, dilaksanakanlah pemilihan terwaktu melalui musyawarah kampung. Jadi dilaksanakan itu prosesnya seperti apa? Sama seperti pemilihan, cuman ada beberapa perbedaan. Syaratnya itu hampir sama. Syarat untuk mencalonkan diri. Kemudian hampir sama. Kemudian berbedanya adalah yang memilih. Kemudian jumlah calon paling banyak 3. Paling banyak 3. Kalau dia pemilihan serentak kan itu paling banyak 5 kan, ini 3. Kemudian jumlah pemilih juga beda. Ini satu dusun paling banyak itu kalau tidak salah 14. Itu yang milih. Kalau dulu kalau dia pemilihan langsung kan dia semua masyarakat yang punya hak pilih, memenuhi syarat punya hak pilih. Kalau ini hanya beberapa perwakilan. Misalnya kelompok petani itu diwakili 1 orang setiap dusun gitu. Itu setiap dusun. Misalnya di sana ada 5 dusun, itu yang punya hak pilih. Kemudian yang punya hak pilih lagi adalah BPK. Kemudian panitia pemilihan gitu. Tokoh masyarakat gitu. Tokoh masyarakat termasuk setiap dusun ada gitu. Jadi tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain sebagainya. Pokoknya paling banyak itu 14 per dusun. 14 per dusun. Misalnya ada kelompok petani, nelayan. Misalnya ada nelayan di situ, nelayan kalau nggak ada dikurangin, gitu. Jadi pemilihannya ini berbeda memang. Misalnya bisa melalui musyawarah, justru itu yang dicari. Misalnya tidak ketemu musyawarah nih pada saat pemilihan, kita musyawarah saja misalnya. Si A yang jadi kepala kampung udah sepakat, udah si A yang jadi. Tapi kalau tidak ketemu musyawarah, terpaksa kita lakukan voting. Gitu. Voting seperti biasa, misalnya ada 85 yang punya hak pilih, mereka melakukan pemilihan. Melakukan pemilihan, dipungut, kemudian dihitung. Kalau siapa jumlah pemenang suara terbanyak itu yang jadi pemenang. Jadi itu yang akan dilantik. Kemudian sebelum dilaksanakan PAW tetap Bupati mengangkat PJ untuk melaksanakan pemerintahan tersebut. Jadi PAW ini kita sudah laksanakan beberapa kali.
kurang lebih ada 5 kali 7 kalian itulah di Kabupaten Waikanan ini. Jadi sampai saat ini kita bersyukur belum ada terkait permasalahan terkait PAW tersebut. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ketut, dan semoga dapat terjawab Pak Yudi yang ada di Rembang Tangkas ya. Selanjutnya ini Pak Ketut, bagaimana mekanisme pengangkatan perangkat kampung itu? Biar apa ya? Biar transparan begitu. Karena kan biasanya ini ya itu tadi balik lagi tim sukses begitu ya, yang apa dapat kursi begitu. Oke, jadi saya ini dikit ya yang tadi terkait bagaimana pemberhentian perangkat kampung, yang pertanyaan sebelum Pak Yudi itu yang sempat tertunda tadi. Jadi mungkin ada yang nanya kan. Jadi perangkat kampung itu dapat diberhentikan itu kalau yang pertama itu meninggal dunia. Kemudian permintaan sendiri itu artinya mengundurkan diri gitu. Kemudian diberhentikan. Nah, diberhentikan ini ada beberapa macam. Yang pertama itu usianya genap 60 tahun. Kemudian yang kedua dinyatakan terpidana. Misalnya ada kasus ini pidana ancamannya paling singkat 5 tahun. Ancamannya. Kemudian berhalangan tetap, misalnya mohon maaf yang bersangkutan sakit, misalnya stroke, tidak mungkin untuk melaksanakan tugasnya. Itu bisa diberhentikan gitu. Kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat kampung. Misalnya syaratnya apa saja. Misalnya SMA nih, tiba-tiba ijazahnya palsu nih. Iya. Rupanya palsu. Jadi kan nggak penuh syarat ya SMA kan? Misalnya ijazah aslinya sampai SMP saja itu misalnya dapat diberhentikan gitu. Kemudian tidak melaksanakan kewajibannya dia apa saja. Kalau tidak laksanakan, tidak dapat melaksanakan itu dapat diberhentikan. Tapi itu patut diberhentikan. Tapi ada proses. Ada prosesnya. Kita ada di Perbup 9 ada prosesnya seperti apa. Kemudian melanggar larangan perangkat kampung ini ada. Misalnya dia jadi pengurus partai nih, tiba-tiba dia terdaftar jadi pengurus partai, itu bisa diberhentikan. Tapi dengan bukti yang lengkap. Tidak hanya dengan omongan orang, Pak itu dia pengurus partai, itu tidak bisa. Gitu. Harus selidiki. Kemudian misalnya masuk SK nggak seperti apa gitu. Lalu mekanisme pengangkatan perangkat kampung itu seperti apa, Pak Ketut? Oke, jadi mekanismenya memang kepala kampung ini membentuk tim. Kita sebut kalau di Waikanan ini tim P3K namanya. P3K? Iya. Tim penjaringan perangkat kampung gitu, bukan penyaringan perangkat kampung gitu. Kemudian ini yang dibentuk oleh kepala kampung. Kemudian tim ini melaksanakan penjaringan. Kemudian paling sedikit bakal calonnya ini ada 2. Jadi ada 2 minimal gitu. Kemudian pelaksanaan penjaringan ini dilaksanakan paling lama 2 bulan setelah jabatan itu kosong. Kemudian yang berikutnya hasil penjaringan bakal calon perangkat kampung sekurang-kurangnya 2 orang. Kemudian dikonsultasikan oleh kepala kampung kepada camat. Kemudian camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat kampung selambat-lambatnya 7 hari dari selesai penjaringan itu, dari diterimanya. Kemudian rekomendasi diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan. Hasil penjaringan ini bisa ditolak juga sama camat. Misalnya prosesnya tidak sesuai nih, rupanya ada hal-hal yang kurang pas, bisa ditolak sama camat gitu. Kemudian kalau disetujui dalam hal camat memberikan persetujuan, maka kepala kampung menerbitkan SK-nya. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala kampung melakukan penjaringan kembali calon perangkat kampung gitu. Jadi itu tadi mekanisme pengangkatan perangkat kampung. Dan tanpa terasa juga ini Pak Ketut, kita sudah di penghujung dialog kita pagi ini. Dan terakhir ini untuk kepala kampung yang meninggal kemarin, bagaimana tindakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung kepada kepala kampung terpilih sebelum dilantik tetapi meninggal dunia. Jadi gini, yang pertama kita sampaikan belasungkawa yang keluarga yang bersangkutan. Memang kemarin sebelum dilantik ada salah satu calon terpilih itu meninggal dunia. Jadi secara regulasi memang di Permendagri 66 di Permendagri 82 tahun 2015 kemudian telah diubah dengan Permendagri 66 tahun 2017 tentang
pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung, kepala desa. Jadi khususnya di pasal 4A yang berbunyi calon kepala desa terpilih yang meninggal dunia berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan bupati, wali kota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah kabupaten sebagai penjabat kepala desa. Kemudian ayat 2, penjabat kepala desa sebagai melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa sampai dengan dilantiknya kepala desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, karena ada beberapa hal yang belum kita pahami, misalnya kapan nih waktu pelaksana pemilihannya, kemudian bagaimana PJ ini melaksanakan pelaksanaan pemerintahan di kampung tersebut, karena kan PJ itu tidak ada kewenangan untuk membuat RPJM. Akhirnya kita bersuratlah ke Kementerian Dalam Negeri kan, Kementerian Dalam Negeri. Nah, kita bertanya bagaimana, kapan pelaksanaannya, kemudian RPJM-nya seperti apa. Dijawablah oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal calon kepala desa terpilih meninggal dunia sebelum pelantikan, maka calon terpilih dinyatakan gugur dan bupati wali kota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten kota sebagai PJ kepala desa. Selanjutnya, pelaksanaan pemilih kepala desa serentak desa atau kampung Bumi Harjo dapat dilaksanakan pada gelombang atau periode terdekat. Jadi misalnya yang terdekat di 2025, ya kita laksanakan di 2025. Jadi pelaksananya PJ ini kan 2 tahun nih kan, 2 tahun ini. Nah, RPJM-nya seperti apa? Nah, jawabannya di poin kedua mereka. Dalam hal penyusunan RPJM, pejabat kepala desa tidak menyusun RPJM. Melainkan hanya menyusun RKP desa dengan terlebih dahulu melakukan pencermatan ulang dokumen RPJM desa, kepala desa kampung periode sebelumnya. Jadi, mereka itu melihat RPJM-nya apa yang belum terlaksana. Jadi mereka menyusun RKP berdasarkan RPJM yang telah disusun oleh kepala kampung sebelumnya gitu. Walaupun itu sudah habis, mana yang belum terrealisasi itu yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketut yang sudah memberikan pencerahan ataupun penjelasan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung. Terima kasih Pak Ketut Artike. Sama-sama juga untuk RRI setelah mengundang kita di sini berdialog. Kita ada antusias juga dari Pak Yudi tadi untuk dialog interaktif. Jadi terima kasih, kita sama-sama di sini mendorong program pemerintah agar Kabupaten Waikanan lebih baik pasti. Terima kasih. Pastinya ditunggu kembali ya. Ya, siap. Dalam dialog Waikanan Menyapa selanjutnya. Baiklah pendengar Pos 1 RRI Waikanan, usai sudah kebersamaan kita dalam dialog interaktif RRI Waikanan. Akhirnya saya Rinando Arfitualau dan juga narasumber kita di pagi hari ini ada Pak Ketut Artike sebagai Sekretaris Dinas PMK. Undur diri dari ruang dengar Anda dalam dialog interaktif RRI Waikanan Menyapa pagi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten. Kita akan berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama dengan narasumber dan tema yang berbeda.